Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Nice meet you again. Please join with our social media. Sungguh senang di minggu pertama di bulan Juni ini kita diberkati sepanjang Juni tentang bagaimana pentingnya fokus kita kepada keluarga. Hari ini kita diberkati firman Tuhan dari kitab Lukas 4 ayat yang ke-38 sampai 44. Ayo saya ajak semua kita baca sama-sama. Saya yakin di ruangan ini kita lebih 700 mungkin. Nah, kita bersyukur udah sampai di belakang dan minggu depan kita akan bobok yang ini, kita akan robohkan sehingga nanti bisa sampai 800 kursi. Dukung dalam doa, dana dan daya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita baca dengan suara kuat 1-2 ya. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan dia. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Saudara, pada ayat yang ke-38, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Saya memberikan pembahasan mengutamakan keluarga. Yesus memberikan teladan pada kitab Lukas 4 ini. Setelah dia meninggalkan rumah ibadat, dia pergi ke rumah Simon Petrus. Di rumah Simon Petrus ada ibu mertua perempuannya demam keras atau nama lainnya demam tinggi. Kemudian Yesus datang melayani ibu mertua Simon Petrus, kemudian meletakkan tangannya menghardik demam itu dan demam itu pergi dan dia sembuh. Setelah sembuh ibu mertua Simon Petrus langsung melayani dia. Satu kehormatan kalau kita bisa melayani Tuhan. Kalau saudara sakit, maukah saudara disembuhkan Tuhan? Dan setelah sembuh, maukah melayani Tuhan? Amin. Tapi sering sekali kejadiannya pada waktu sakit, "Tuhan kalau aku sembuh, aku melayani Tuhan." Setelah sembuh, lupa melayani Tuhan. Bukankah begitu saat pesawat goyang betul, goncang sekali, semua kita udah takut mau mati. Kita berdoa, "Tuhan, Tuhan, janganlah mati Tuhan, tolonglah Tuhan, tolong Tuhan. Kalau nanti aku mendarat selamat Tuhan, bertobat aku Tuhan." Setelah sampai mendarat selamat, bukan bertobat. Bertobat sebentar, habis itu kumat. Namanya Kristen tobat dan kumat. Nah saudara, mau saya katakan sama saudara, Yesus di ayat 43, coba kita baca ayat 43, Lukas 4 ayat 38, dia pergi ke rumah Simon Petrus melayani keluarga, ibu mertua Simon Petrus. 43, tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Jadi Yesus sebenarnya punya jadwal padat. Dia punya jadwal di kota-kota lain untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan keselamatan. Tetapi Yesus mengutamakan pelayanan keluarga. Dia mengutamakan pelayanan keluarga. Dia pergi ke rumah Simon Petrus. Ada seorang ibu yang sedang berbaring. Maka pelayanan apa saja dalam keluarga yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah pelayanan dalam keluarga, yaitu yang bisa dilakukan pelayanan kesembuhan dan pelepasan.
Kalau saudara lihat di foto ini, di gambar ini, Tuhan Yesus menempangkan tangannya kepada orang sakit. Sebenarnya ini menggambarkan Markus 16 ayat yang ke-18. Kalau bisa dibaca Bang, Markus 16 ayat 18. Bahwa setiap kita, mereka akan memegang ular, mereka itu orang percaya kepada Yesus. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya. Ini mereka itu orang percaya. Mereka akan meletakkan tangannya orang sakit dan orang itu akan sembuh. Siapakah mereka itu? Orang percaya kepada Tuhan Yesus. Coba angkat kedua tanganmu. Coba yang punya tangan, kecuali nggak punya tangan mesti diangkat, minta maaf. Yang punya tangan katakan, tanganku ini diurapi Tuhan Yesus. Aku letakkan kepada orang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit keluar. Tinggalkan tubuh orang ini. Dalam Tuhan Yesus. Ingat, yang menyembuhkan itu, turunkan tangan. Yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus. Bagaimana Pak kalau didoakan mati? Berarti saudara punya pelayanan khusus. Saudara, nah saya pernah mendoakan orang di Peringadi ketika dokter muda. Saya dikatakan, Pak dokter, ada yang sudah mau mati. Saya doakan dalam nama Tuhan Yesus. Saya imani, sembuh ya Bu, sembuh ya Pak. Saya masuk ke ruang dokter, diketuk setelah 1 jam lagi. Pak dokter, dia sudah sembuh selama-lamanya. Maksudnya apa? Dia sudah pulang ke rumah Bapa. Saya sempat merasa tertuduh, apa doaku tidak diurapi? Apa doaku tidak berkuasa? Tidak. Menyembuhkan itu tugas Yesus. Meletakkan tangan tugas orang percaya. Mengubah orang tugas Yesus. Memberitakan Injil tugas orang percaya. Tugas saudara dan tugas saya. Sehingga lakukan tugasmu. Tuhan melakukan tugasnya. Saya lakukan tugas saya memberitakan Injil. Tuhan Yesus yang mengubah hidup saudara. Jadi oleh karena itu jangan takut meletakkan tangan kepada orang sakit. Mana tahu di kamar kosmu. Bahkan ada orang-orang yang kerasukan dikatakan. Orang-orang yang kerasukan ada mengalami pelepasan. Mereka berteriak dikatakan dalam Lukas 4 ini. Mereka berteriak, benarlah engkau anak Allah. Benarlah engkau anak Allah. Mereka mengalami kelepasan dan mereka bebas dari keterikatan roh jahat. Dan saya mengajak sama saudara. Saudara berani melepaskan orang yang keterikatan. Bukan harus panggil pendeta. Doa pendeta dengan doa saudara sama. Tidak ada bedanya doa pendeta dengan doa saudara. Imanmu yang penting. Pendeta pun kalau nggak beriman doanya nggak dijawab Tuhan. Jadi saudara nggak perlu memberhalakan pendeta. Jadi kalau ada kesurupan di tempat kosmu, kesurupan di kampungmu, kesurupan karena roh-roh jahat memasuki tubuh dia. Dia tergoncang-goncang, dia tergoncang-goncang. Jangan panggil dukun. Jangan panggil dukun. Nanti makin berabe, makin parah. Beberapa dukun menggunakan dengan ludah. Nah saudara. Dan kemudian rebah yang kerasukan ini. Bukan karena dia lepas. Karena bau hosa dukun itu. Karena bau napasnya. Sehingga dia bisa rebah. Saudara jangan. Saudara harus percaya. Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Saudara ketika ada orang kesurupan. Saya melayani di satu mereka di asrama kesehatan, ini paling banyak kejadian, baik di Medan, baik di Gunung Stoli. Saya punya pengalaman karena orang yang kerasukan setan itu biasanya bisa transfer. Saya terlalu sering melayani pelayanan kelepasan dengan massal, di mana orang ada banyak kesurupan rame-rame. Nah ini hati-hati nonton film Vina. Iya betul? Ya katanya yang kabarnya ada, habis nonton itu ada kerasukan. Nah hati-hati apa yang kau tonton. Karena itu bisa masuk dalam pikiranmu dan menggoncang jiwamu. Dan satu waktu saya ketika jam 12 malam saya pelayanan di Gunung Stoli. Habis pelayanan saya mau tidur. Tiba-tiba saya digedor. Pak pendeta ada kesurupan di asrama. Saya lihat masuk hampir 1 jam jalan lebih kurang seperti itu. Naik gunung turun lagi di asrama Gunung Sitoli. Di waktu itu SPK Masian, belum Akper. Saya masuk, saya melihat, wow, lebih ada ratusan orang yang
kesurupan. Itu orang kesurupan, hati-hati. Dia akan bisa masuk ke rumah orang yang tubuhnya imannya kosong. Ingat, orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak boleh kesurupan. Saudara harus amenkan ini. Kalau saudara benar ada darah Yesus, tidak boleh kesurupan. Saudara masih ingat ada tiang-tiang di mana orang-orang Israel dikasih darah domba. Kemudian ada malaikat penjabut nyawa. Saudara, semua anak sulung mengalami kematian dari hewan dan manusia. Tapi setiap tiang rumah yang ada darah dilewati. Nggak bisa. Yang ada darah Yesus nggak bisa disantet. Saudara nggak bisa disantet. Saudara nggak bisa diguna-gunai. Karena darah Yesus itu membungkus saudara. Saudara harus percaya itu, darah Yesus itu sangat berkuasa. Ini adalah yang saya dengar juga dari pengakuan pengkhotbah Daud Tony. Saya lihat bagaimana dia dulu seorang dukun. Dan dia mengguna-gunai orang yang percaya Yesus, ada darah Yesus, mental ke dia. Gak bisa. Karena darah Yesus itu jauh lebih berkuasa atas kuasa apapun di dunia ini. Oleh karena itu saya mengatakan sama saudara, ketika ada orang kesurupan, saudara berani. Ketika saya melihat, ramai sekali. Saya udah lihat ada beberapa pendeta. Beberapa pendeta mungkin gak terlatih melepaskan. Kalau melepaskan roh jahat, lihat apa kata Alkitab tadi. Maka Yesus menghardik. Menghardik artinya dengan tegas. Dalam nama Tuhan Yesus. Harus itu. Nggak boleh saudara menghardik setan dengan begitu nada lemah lembut. Tolonglah. Udah capek dia. Kasihanilah dia. Nggak bisa. Sama iblis saudara harus tegas. Sama pasanganmu engkau harus lembut. Engkau harus lebih baik. Tapi saudara, ketika saya melihat pelepasan itu saya lihat ramai sekali. Saya mulai dari mana? Saya doakan dalam nama Tuhan Yesus. Mana saya sendiri lagi. Wah, saya juga. Dan kadang-kadang orang yang kerasukan setan itu, matanya bisa lihat kita begini. Itu seperti mau masuk sama saya juga. Saya tahu ini peperangan roh. Ingat, kita sebenarnya sedang hidup dalam peperangan rohani. Di alam roh ini ada roh jahat, ada roh baik. Ada roh kudus, ada roh iblis. Mengalami peperangan. Kita nggak sadar di dalam dunia ini ada peperangan roh. Kita ini kan makhluk roh. Kita ini makhluk roh, punya jiwa dan punya tubuh. Tapi dalam dirimu ada roh. Lihat Adam dan Hawa, ketika dia lengkap tubuhnya, tidak dihembuskan roh, dia nggak hidup. Kapan Adam hidup? Setelah Allah menghembuskan napas kehidupan. Maka ada rohnya. Saudara, coba sebelahmu ini, kalau saudara nggak ada rohnya, itu hanya seonggok daging yang siap di barbeque. Yang benar nggak artinya orang maaf ya, kalau orang udah meninggal, dikremasi nggak terasa lagi kan? Betul? Dikremasi itu kan jadi abu. Maka saudara seperti ini, saudara hanya dalam setengah jam seperti ini. Masukkan di botol. Kremasi. Orang Kristen juga ada yang kremasi. Di daerah Korea teman-teman saya rata-rata mereka kremasi. Karena memang gak ada tanah. Gak cukup tanah untuk kuburan. Maksud saya, saudara yang menghidupkan saudara itu adalah roh. Itulah Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang menghidupkan, daging sama sekali tidak berguna. Maka saya mengatakan sama saudara 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh dunia ini. Maka ketika engkau mengimani pelepasan, engkau jangan terpancing dengan permainan iblis. Saya dulu belum pengalaman. Sehingga saya melepaskan orang kadang-kadang bisa ngomong-ngomong. Saya bisa ngomong sama roh jahat loh. Engkau dari mana? Aku dari Tugu Sisingamang Raja. Ngapain kau kemari? Dia memancing-mancing aku, manggil aku. Dan aku mau ini milikku. Dia ini gak sadar loh dia ngomong itu. Saudara harus percaya, orang kalau udah kesurupan, orang bisa nggak sadar apa yang diucapkan dia. Dia bahkan bisa mengatakan sesuatu yang betul-betul membuat kita itu menjadi seperti kebingungan. Ini siapa sebenarnya? Tapi pada waktu itu saya diajari tidak boleh berbicara dengan roh jahat. Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis.
Saya pernah lagi melepaskan orang yang punya roh kerasukan, roh genit. Ada nggak di ruangan ini? Betul, saya bilang, kamu ini, saya lihat data, kami kan ada data interview. Sebelum doa pelepasan itu kami ada formulir, roh genit. Tanda-tandanya sikit-sikit jatuh cinta, sikit-sikit jatuh cinta. Nah saya lepas, saya katakan dalam nama Yesus, roh genit keluar. Saya pernah lagi praktekkan sama dia. Coba kayak manalah roh genit. Coba bisa dia praktekkan lu. Tapi dia gak sadar. Orang itu gak sadar. Dan itu saya masih pemula. Saya gak mau lagi. Saya gak mau lagi cakap-cakap sama roh jahat. Karena roh jahat bisa transfer. Maka jangan heran ketika ada satu kerasukan. Maka dia bisa terbang kepada yang lain. Makanya kalau ada orang kerasukan. Kalau imanmu tidak kuat lebih bagus jauh. Karena dia bisa masuk ke tubuhmu. Dan tanpa kau sadari engkau nanti menggelepar. Karena engkau sedang rumah kosong. Di rumah yang kosong, yang imannya kosong, maka roh jahat akan masuk dalam rumahnya. Nah waktu itu saya katakan, siapa yang di antara saudara yang iman saudara lagi kuat, tinggal di tempat ini. Siapa yang iman saudara lagi kosong, jauh-jauh. Karena engkau nanti jadi pekerjaanku. Aku jadi susah engkau buat. Dan singkat cerita, ada yang keluar, ada yang tinggal. Yang tinggal ini saya ajak hanya nyanyi. Dalam nama Yesus. Nyanyilah kalian, coba sama-sama. Ini bukan roh jahat, ini adalah ketidakcocokan kunci. Jangan kalian bilang dalam nama Yesus. Enggak, ini hanya tidak cocok kunci, bukan masalah roh jahat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kebenaran. Orang percaya pasti menang. Orang percaya pasti menang. Udah stop. Nah itu bukan roh jahat karena kita belum hafal lagunya. Jadi tolong jangan semua diroh-rohkan. Ada kadang-kadang karismatik ini meroh-rohkan yang gak penting. Ada nanti orang ngantuk, dalam nama Yesus roh ngantuk. Dia tadi malam tidur jam 4:30 nonton sepak bola. Madrid menang. Jadi kalau dia tidur 4:30, bangun pagi pasti dengar khotbah dia ngantuk. Jadi jangan roh-rohkan, roh ngantuk keluar. Ini kadang-kadang ada yang salah, bukan semua karismatik. Kadang-kadang ada orang meroh-rohkan. Enggak semua. Ada lagi orang masalah merokok. Roh rokok. Nggak usah diroh-rohkan roh rokok itu. Rokok itu nggak ada rohnya. Itu perlu kesadaranmu aja mematikan itu. Saya pun nggak tahu apakah sebenarnya ada roh genit ya. Nggak tahu juga saya. Tapi waktu itu formulirnya begitulah 25 tahun yang lalu. Saya baca roh genit. Saudara, saya hanya ajak sama saudara, ketika ada orang kesurupan, nyanyi aja dalam nama Yesus. Lihatlah reaksi mereka. Pasti mereka kepanasan. Gak tahan. Betul. Saudara dengar nama Yesus mereka gak tahan. Kemudian saudara ambil minyak. Minyak urapan. Silakan mau pakai minyak jelanta, terserahlah. Mau minyak apa yang ada? Minyak baby oil. Ya silakan yang ada. Minyak zaitun. Silakan. Saya punya minyak urapan khusus. Ada minyak macam-macam. Silakan. Ingat bukan minyak itu yang melepaskan dia. Imanmu. Iman dia sebenarnya yang melepaskan. Dan waktu itu saya doakan dan puji Tuhan lepas. Memang perjuang. Saya hanya suruh mereka nyanyi terus dalam nama Yesus. Orang ini langsung, panas. Urapi aja minyak yang kau pegang itu. Nggak usah ingat doa pendeta, doamu aja. Karena pendeta nggak ada di situ. Mana tahu yang kesurupan di kamarmu. Ambil,
dengan iman. Dalam nama Yesus ini kuurapi. Oleskan. Dalam nama Yesus. Roh jahat apapun engkau. Keluar. Tegas. Hardik. Pasti dia keluar. Asal imanmu teguh. Asal imanmu tidak goyah. Asal imanmu sungguh-sungguh. Engkau percaya itu. Kalau engkau percaya maka itu mujizat terjadi. Satu waktu saya pernah di gereja kami. Ada seorang anak gadis yang jatuh cinta dengan seorang pemuda. Pemuda ini pelayan gereja. Anak gadis ini juga pelayan gereja. Kemudian dia sikit-sikit kesurupan. Dan asal udah kami praktekkan keluar dalam nama Yesus. 15 menit, 20 menit nggak keluar. Kalau saya sekarang mendoakan orang kesurupan 5-10 menit cukup. Nggak perlu lama-lama. Habis itu kasih minum sadar. Nggak perlu lama-lama kita mendoakan orang sampai menjerit. Dalam nama Yesus keluar. Yang keluar adalah pita suaramu. Saya dulu kayak gitu, jujur. Saya dulu melepaskan dengan cara kuat-kuat suara. Keluar. Besok-besoknya ngomong. Habis pita suara. Ini pengalaman saya pelepasan banyak sekali. Sekarang tidak. Soalani gogo itu. Bukan karena kuat suaramu. Tapi karena imanmu. Dan anak gadis ini sikit-sikit pelepasan kerasukan. Ini di rumah saya gereja. Pak Pendeta, ayo kita doakan dalam nama Yesus. Enggak lepas-lepas juga. Dan akhirnya ketika seseorang yang disukai dia itu mendoakan dia. Tenang dia. Seperti lepas roh jahat itu. Oh ini gak benar ini ku bilang. Dilapor sama saya, Pak Pendeta ternyata dia jatuh cinta sama yang abang ini. Asal abang ini mangku dia kayak gini dia. Oh, udah dimain-main kan kita itu gak benar itu. Sini kau aku bilang. Jangan kayak gitu nanti betul-betul kau kerasukan. Kau bilang, jangan pancing-pancing. Rupanya cinta yang terpendam. Ada lagi seorang pasien saya manggil saya jam 11:30 malam. Saya lagi praktek di klinik rakyat. Harga merakyat. Di jalan rakyat. Dokter, tolong dokter ada yang kerasukan. Dia kerasukan, ya, anak gadis. Kemudian saya doakan 15 menit gak ada pelepasan. Dalam Tuhan Yesus kita menyembah dalam nama Yesus, menyembah dalam nama Yesus. Terus kami angkat, nggak lepas-lepas. Saya ini ada apa ya? Saya kan bawa tensi, bawa stetoskop, bawa suntik. Terus, ini ada pulpen jatuh. Saya ambil suntik. Saya bilang, nggak apa-apa ya dek, nggak lepas roh jahatnya. Kusuntiklah kau, ku bilang. Baru dijawab dia, jangan gitulah dok. Kata, nah sudah, berarti kau nggak main, berarti nggak kerasukan. Orang yang kesurupan itu nggak sadar. Kalau dia masih sadar, berarti dibuat-buat dia. Saya bilang ini nggak benar bu. Kau sebenarnya kenapa? Aku kecewa sama yang di rumah ini Pak Dokter. Ya udah, selesaikanlah saling mengampuni. Tapi jangan gini drama-dramamu. Nanti kau yang sungguh-sungguh kerasukan, jangan pancing roh jahat. Saudara yang saya kasihi, Yesus mengutamakan pelayanan keluarga. Berapa banyak percaya bahwa ada kuasa dalam hidupnya? Amin, saudara. Apakah engkau percaya engkau bisa mengusir roh jahat? Amin. Kalau ada kesurupan di tempatmu, siapa yang kau panggil? Yesus, bukan pendeta. Yesus yang ulang. Yesus dalam namamu, roh jahat ini lepas, keluar. Kepada roh jahat kau harus tegas menghardiknya. Saudara, di dalam anggota keluarga banyak mengalami sakit mental. Sakit jiwa. Keterikatan dosa. Jadi pelayanan kita seperti Yesus dimulai dari keluarga melalui keluarga. Karena Tuhan menjadikan keluarga itu lebih dulu baru gereja. Keseimbangannya harus Yesus dulu baru keluarga baru pelayanan atau pekerjaan. Kalau pekerjaan saya sebagai gembala dan staf full timer, kami bekerja di gereja. Kalau kalian sebagai guru, bekerja di sekolah. Kalau kalian sebagai tenaga medis, bekerja di rumah sakit. Jadi Tuhan Yesus, kemudian keluarga, kemudian adalah pekerjaanmu. Jangan sampai
kami atau para pelayan sibuk melayani. Istrinya nggak terlayani, suaminya nggak terlayani, anak-anaknya tidak terlayani. Sehingga rumah tangga hancur, cerai, pisah. Banyak anak-anak yang terkorbankan. Penting ini disadari. Saudara yang saya kasihi, semalam saya ditelepon. Baru ini juga saya ditelepon lagi. Kasihan, ada seorang ibu yang punya anak 3, umur 4 tahun, umur 2 tahun, umur 1 bulan. Mereka pisah rumah sekarang. Yang umur 4 dan umur 2 dirawat oleh ayahnya sama opungnya. Yang umur 1 bulan bersama dengan mamanya. Karena ada masalah keluarga. Karena ada orang ketiga. Hati-hati dengan orang ketiga. Itu bisa memecah rumah tangga. Dan yang paling yang saya sedihkan itu adalah bisa kurasakan anak umur 4-2 tahun dipisahkan dengan mamanya, itu sangat menyedihkan. Itu sangat sedih. Saya sudah lihat di sekolah kami di Genbi School. Ada anak TK ditarik oleh papanya dan mamanya. Samaku kau, samaku. Anak itu di CCTV kami lihat. Nangis, papa, mama. Sakit mentalnya. Kasihan. Aku kasihan kalau melihat bapak ibu egois bertengkar terus. Anak-anaknya hancur mentalnya. Luka batinnya. Ketika engkau kecil, papa mamamu bertengkar, itu sangat menakutkan. Sangat menghancurkan. Apalagi ada orang ketiga, perselingkuhan. Saya katakan kalau orang sudah bermain selingkuh, maka dia sedang memicit tombol kesetrum. Selingkuh itu bisa saya katakan memasuki arena yang tidak boleh kau masuki. Pernah kalian lihat di tegangan tinggi di listrik? Tegangan daya tinggi. Kalau saudara pegang tegangan daya tinggi dengan sembarangan, maka kau bisa kesetrum seperti ini. Saya sudah lihat rumah tangga yang ada perselingkuhan, semuanya mereka kesetrum. Anak-anaknya, pasangannya kesetrum, tolong Pak Pendeta, help me, tolong Pak Pendeta. Nggak kuat Pak Pendeta. Kasihan. Hati-hati anak-anakku. Kalau engkau memilih pasangan, pilih yang jujur, pilih yang bertanggung jawab, pilih yang setia. Karena sekali dia bermain selingkuh, engkau sedang masuk kepada kesetrum. Mentalmu habis. Seorang ibu, banyak ibu yang bilang sama saya, Pak Pendeta, bagaimana aku gak sakit mental? Asal pergi ke pesta, mana suamimu? Saya bilang, mati masih hidup. Saya bilang, hidup 5 tahun gak sama aku. Tidak cerai. Dia ada tapi tidak ada. Dia tidak ada tapi ada. Pergi ke acara adat ditanya, mana suamimu? Demikian juga yang suami kalau istrinya selingkuh. Mana istrimu? Capek menjawabnya. Mereka lelah mental. Makanya tidak heran ada seorang anak lompat dari lantai 3 setelah bapak mamanya memutuskan bercerai. Setelah 10 tahun mereka bertengkar berujung cerai. Anaknya bunuh diri. Mati. Di Siantar, di Simalungun. Seorang bapak yang seorang mantri. Bertengkar dengan istrinya. Istrinya lari meninggalkan suaminya. Dan anak-anaknya 2 orang, umur 4 dan 6 tahun. Bapaknya pulang. Kemudian dia lihat rumah itu kotor. Karena bapak dan anak-anaknya dilihat main-main semuanya. Rumah namanya umur 4-6 tahun. Biasalah kalau dinding kotor atau rumah bertabrak berantakan. Dia melihatnya, wah marah, dia pukul anaknya. Anaknya minta maaf, ampun pak. Pak. Udah emosi, luka dengan istrinya. Dilampiaskan ke anak. Kalau engkau menikah dengan orang terluka, lukanya dilampiaskan padamu. Ingat anakku. Kalau calon suamimu banyak cerita luka dan tidak pulih dan tidak sembuh, tidak berdamai, tidak mengampuni, siap-siap engkau dilukai dia. Karena apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Maka lihat ketika ada orang melukai, itu sebenarnya hatinya terluka. Be careful. Bapak ini gak sadar lagi, emosinya sudah gak terkendali. Dia tunjang anak paling kecil umur 4 tahun. Zap, sampai ke dinding itu. Masuk ICU, 3 hari mati. Di penjara bapaknya.
Banyak cerita yang menyedihkan masa kecil anak-anak. Ada anak yang dikurung di kamar mandi. Ada anak yang dikurung dalam kegelapan, ketakutan. Mereka mengalami sakit mental, sakit jiwa. Keluarga udah jauh daripada sehat rohani, sehat mental. Sehingga di rumah itu ada yang meledak. Kalau nggak ada meledak, pergi lari. Pelayanan dalam kesembuhan bisa dilakukan lewat doa. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada bagusnya kita mengaku kepada anak-anak. Saya pernah pukul Hani sama Jamie. Saya mengaku minta maaf. Papa pernah pukul kalian. Seorang ayah bisa minta maaf sama anak. Bukan harus anak yang minta maaf kepada bapak. Bisa juga anak yang minta maaf. Siapa yang salah dia bisa minta maaf. Karena saya sudah terlanjur tanganku pukul dia. Saya peluk anak saya. Ampun, minta maaf. Papa tadi gak sadar. Sambil nangis si Hani. Sedih. Anak-anak itu ketika melihat papa mamanya bertengkar itu. Takut. Jangankan anak-anak takut. Anjing pun takut. Saya udah tes. Ketika istri saya udah mulai nadanya tinggi. Anjing kami. Mami kok marah. Anjing pun takut. Saya udah lihat itu wajah Hani sama Jamie. Kami yang bertengkar. Ada anak sampai kejang demam. Kejang demam dia. Dia lagi demam. Bapaknya pukul pintu. Mereka bertengkar. Wah! Istri apa kau? Istri murahan kau? Wah, pap! Egois. Ingat, pertengkaran itu adalah karena ada luka di hatinya. Kalau ada ibu-ibu di sini suka meledak, lukamu pasti masih banyak di hatimu. Yang suka marah-marah, yang suka emosional negatif, itu jelas karena lukamu masih kuat. Izinkan malam ini Tuhan menyembuhkan engkau. Karena kalau luka itu ada, maka engkau akan melukai pasanganmu. Yang paling sedih, suami banyak luka, istri banyak luka, bam, 3 tahun cerai. Sembuhkan lukamu dengan mengampuni. Sembuhkan lukamu dengan melepaskan pengampunan dengan masa lalumu. Berdamai dengan masa lalumu. Saudara yang saya kasih, anak itu akhirnya dibawa ke rumah sakit karena anaknya. Dan sampai sekarang anaknya jadi begini. Gemeter. Lihat orang gak berani. Ada anak jarang dipeluk. Ada anak jarang dirayakan ulang tahun. Dengar, engkau harus rayakan ulang tahun anakmu. Merayakan ulang tahun itu artinya menghormati kelahiran dia. Menghargai dia jadi di dunia ini. Bukan masalah kue tar, bukan masalah pesta, tapi masalah ucapan syukur. Waktu ulang tahun peluk anakmu. Doakan, kami begitu. Kepeluk, oh anakku I love you. Mama bilang I love you. Harus sering anggota keluarga saling mengasihi. Tapi ada anak dia nangis ke saya. Pak Pendeta, umurku sudah 20-an belum pernah aku dirayakan ulang tahunku. Ya Allah ya Tuhan. Ini manusia dari mana? Kok bisa lah gak dirayakan bapak mamanya, mana lah ini? Kasihan aku lihatnya. Dan aku belum pernah dipeluk bapakku Pak Pendeta. Anak laki-laki. Aku tidak rasakan kasih sayang bapakku. Mana lagi bapak kalau pergi meninggalkan dengan perempuan lain. Dia lahir sejak kecil. Tidak punya figur ayah. Fatherless. Motherless. Ada juga ayah yang masih hidup di rumah tapi tidak berfungsi. Ayah, engkau harus sering bilang kepada anak-anakmu, I love you. Suami, engkau harus sering bilang kepada istrimu, aku sayang samamu. Harus sering mengungkapkan, ekspresikan rasa sayangmu kepada anakmu. Yakinkan mereka ada ayah yang melindungi mereka, ada ayah yang mengasihi mereka. Saya lakukan itu. Saya bilang sama kedua anak saya, 24 hours for you, I'm ready. Kalau engkau butuh saya kapanpun, bila perlu aku tinggalkan pelayanan demi engkau. Karena engkau anugerah yang dititipkan Tuhan kepada saya. Tapi ada anak kulihat dari kecil, udah dipukuli mamanya. Wah, pak, sakitnya bukan main.
Saudara, saling mengampuni dan baru mendoakan. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Baru perkataan kita, Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi kata-kata kita penuh kasih. Katakan, kata-kataku penuh kasih. Kalau dalam tabungan hatimu banyak kasih, maka kata-katamu kasih. Tapi kalau dalam tabungan dirimu banyak sakit hati, yang keluar jelas menyakiti. Pernahkah engkau mendengar orang ngomong menyakitimu? Itu karena dalam dirinya banyak sakit. Kalau dalam tabungan dirimu banyak luka, maka engkau akan melukai orang lain. Anak Tuhan Yesus, kata-katamu penuh kasih. Kata-katamu itu sebelum engkau ucapkan, engkau harus tahu apa yang engkau jawab. Apakah itu melukai, apakah itu membangun. Dalam kitab Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Karena saya banyak menjumpai kata-kata yang melukai. Waduh, bapaknya melukai anak-anaknya. Anak apa kau? Anak bodoh, anak jelek, anak gak tahu untung. Untuk apa kau lahir? Engkau bukan anakku. Ada loh orang tua yang bisa mengucapkan sama anaknya, engkau bukan anakku. Lihat anak orang itu pintar. Lihat abangmu pintar. Lihat adikmu pintar. Kau lebih baik mati seperti kau. Ada orang tua mengutuk anaknya. Aduh Tuhan Yesus, ampunilah mereka. Kalau itu terjadi padamu, kau dibanding-bandingkan. Banyak anak-anak terluka karena dibanding-bandingkan. Sakit hatinya. Ingat, anak-anak itu pembanding ulung. Saya udah lihat ketika Hani dan Jamie, saya pegang tangannya, mereka bangga sekali. Ada anak ke sekolah diantarkan oleh papa mamanya. Tapi ada anak sekolah diantarkan hanya oleh neneknya. Karena bapak mamanya cerai. Si bapaknya lari dengan perempuan lain, mamanya lari dengan laki-laki lain. Itu saya jumpai. Anaknya nangis. Papa, mana papa? Ada anak yang menjerit, mana papa? Mana kau mama? Anak-anak itu pembanding ulung. Lihat masa-masa kecilmu, kalau seorang di antara keluarga itu mendapatkan benda, engkau lihat, dia dapat, aku kenapa enggak? Kan itu anak-anak. Mereka kok hidup papa mamanya ada, mana papa mamaku? Papamu pergi dengan laki-laki perempuan lain, mamamu pergi dengan laki-laki lain. Dengar, kalau itu terjadi padamu, engkau harus lepaskan pengampunan. Enggak mudah itu. Kalau engkau tidak lepaskan pengampunan, luka itu akan melukai pasanganmu. Dan engkau mudah marah dan emosi. Efesus 4 ayat 32 sama-sama dibaca. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Harusnya rumah itu penuh keramahan. Penuh kasih mesra. Makanya saya ini orangnya family man. Suka dengan keluarga. Senang kebersamaan. Kata-kataku sekarang ku jaga. Dulu pernah merusak keluarga. Dulu pernah salah menyakiti anggota keluarga. Sekarang saya ambil dalam nama Yesus. Setiap kata-kataku menyembuhkan keluargaku. Setiap kata-kataku menguatkan pasanganku. Meneguhkan mereka. Dan saling mengampuni. Hari ini sebelum kita berdoa, maka engkau mengampuni orang yang menyakitimu. Keluargamu tidak sempurna. Dengan dari keluargamu dipulihkan, maka itu jadi kesaksian penginjilan. Sehingga keluargamu jadi kesaksian kepada orang lain. Saya berdoa anak-anakku. Engkau tidak bisa kembali ke masa lalumu. Engkau tidak bisa memilih siapa ayah dan ibu. Engkau tidak bisa memilih. Mungkin engkau menyesali lahir dari keluarga yang penuh berantakan. Atau katakanlah broken home. Engkau tidak bisa kembali ke masa lalu. Engkau tidak bisa memilih siapa ayah dan ibumu. Engkau hanya bisa memperbaiki hidupmu sekarang untuk masa depan. Maukah engkau berdamai dengan masa lalumu? Maukah engkau menerima masa lalumu? Maukah engkau melepaskan pengampunan? Kalau ada engkau merasakan yang tidak baik dalam hatimu, seingatmu, masa kecilmu, masa remajamu, apapun yang terjadi padamu. Kalau hatimu sembuh, maka kata-katamu menyembuhkan. Kalau hatimu sehat, kata-katamu menyehatkan. Kalau hatimu penuh dengan kebaikan, kata-katamu akan mengandung kebaikan. Saya berdoa, engkau dipulihkan malam ini. Kasih Tuhan,
Saya bisa rasakan anak-anak, beberapa di antaramu mungkin sampai mengalami pelecehan seksualitas. Saya mau katakan, ampuni itu. Ada orang dengan keluarganya sendiri yang melecehkan seksualitas. Hati-hati dititipkan anakmu dengan siapa. Jangan kau biarkan anakmu dititipkan dengan pamannya. Apalagi anak putrimu itu umur SMP kelas 2, kelas 3. Itu masa pubertas. Udah berapa kasus saya jumpai. Pamannya yang memperkosa dia. Kakeknya yang memperkosa dia. Karena tubuhnya sedang terbentuk umur SMP kelas 3. Masa-masa pubertas. Pelecehan seksual bisa terjadi di rumah. Tapi saya berdoa malam ini. Pemulihan terjadi di keluargamu. Pemulihan terjadi di hatimu. Pemulihan terjadi dalam hidup kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.